Hari ini kita akan masalah urapan, cuman saya ingin bagikan sedikit dulu ya. Jadi gini, eh kita ini sebetulnya butuh urapan. Jika contoh gini, 2 minggu yang lalu lah ya, ketika ada temennya si istri saya tuh pengen minta didoain. Nah waktu kita ke sana, gara-gara waktu itu si Agus ngelihat mantunya itu ada yang ngikutin, ada roh yang ngikutin dia. Nah kemudian kita ke sana, memang roh itu ada, roh anak kecil gitu loh. Nah yang membuat dia itu jadi selama berapa minggu itu sakit terus. Dia pikir ya cuman kecapean gitu loh. Tapi ini ya selalu sakit gitu loh. Sehingga dia berpikir ya mungkin karena itu doang aja gitu. Ternyata tuh memang ada arwah roh anak kecil yang ngikutin dia gitu, yang suka sama dia, jadi sampai ke rumahnya gitu loh. Nah, emang akhirnya kita beresin tuh anak kecil ya. Jadi penyebabnya itu adalah memang ada roh. Nah, kemudian anaknya, jadi ini istrinya yang diikutin roh anak kecil itu, terus kemudian istrinya, suaminya ini ya anaknya si Jani ini. Itu ketika saya kan habis doain istrinya, kemudian saya doain ke dianya, itu saya langsung apa ya, itu maksud saya gini, ketika urapan atau saya bilang kan karunia untuk bisa discerning spirit yang itu langsung ketika saya tumpangin tangan, itu langsung di hati saya tuh ngomong, kamu nih sedang lagi bingung, kamu nih lagi nggak tahu arahnya mau kemana. Pokoknya dalam keadaan bahkan mental kamu tuh jatuh gitu loh. Nah akhirnya dia ngakui memang itu yang dialami gitu loh. Nah itu discernment spirit itu udah seperti itu, jadi mengetahui apa yang terjadi gitu loh. Nah kemudian saya tahu ini ada roh gitu loh, jadi saya munculin gitu. Tadi awalnya nggak kelihatan, saya sih nggak kelihatan juga gitu. Jadi akhirnya muncul ada sebuah roh, ada satu roh gitu ya. Nah roh itu adalah roh yang membuat dia itu mentalnya makin turun. Dan akhirnya jadi nempel ke badan dia sendiri pun merasakan sakit. Dan dia pun merasakan hidup tuh lagi bingung. Kondisi keuangannya juga lagi kebingungan gitu. Terus dia nggak tahu arahnya mau kemana, ini situ nggak ngerti apa-apa. Jadi itu roh memperburuk gitu loh. Nah itu dia, menurut saya itu karena dia pergi ke klub, biasalah minum. Ternyata memang dia suka minum buat ngilangin stres gitu loh. Jadi ya minum-minum bikin mabok gitu loh. Nah yang saya maksud begini, roh bisa nempel, arwah bisa nempel. Orang yang gak ngerti anggap itu sakit biasa. Tapi itu sebetulnya ada sesuatu, ada roh kuasa gelap yang mau mencoba nguasa dia, ngikutin dia, atau bahkan bisa nempel gitu. Kalau ini tidak diketahui lebih cepat, itu lama-lama akan turun. Mental dia, si istrinya akan bisa menjadi makin udah kurus bahannya gitu ya. Akan menjadi lama-lama ya makin kurus. Akhirnya sakitnya itu bisa berkelanjutan gitu loh. Dan suaminya pun jadi akan lama-lama karena nggak punya semangat, karena nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dia harus lakukan, itu bisa membuat mentalnya makin turun, drop. Dan itu akan berakibat jadi ke ekonomi bisa bermasalah, bisa terjadi berantem mulu gitu loh. Itu coba kamu bisa bayangkan kalau itu anak kamu. Atau diri kamu sendiri yang ngalamin. Dan gak ngerti, gak tahu dunia roh itu seperti apa. Hal-hal seperti ini. Bisa bayangin. Sebetulnya masalah dalam dunia itu kadangkala ya ada hal yang seperti ini. Dimana banyak orang tuh gak ngerti dan gak tahu. Ini sebetulnya ada sesuatu di dalam roh gua. Ini ada sesuatu arwah atau apalah, ada kuasa kegelapan. Ini kok yang bikin gue tuh kok kayak begini gitu loh. Kok gue gak enak, badan gue kok gak baik-baik terus gitu loh.
sakitnya nggak jelas, mental juga kayaknya gimana gitu loh. Ini saya bicara arwah, ada lagi yang namanya roh yang memang sifatnya adalah yang nggak kelihatan dalam bentuk arwah, tetapi yang nggak kelihatan. Nah, yang saya katakan gini, kalau kita punya kuasa atau urapan di dalam diri kita, urapannya, itu roh nggak bakal bisa masuk, nggak bisa kena ke kita. Gini, ketika Kristus pertama kali, patokan kita adalah Kristus. Kristus aja tuh, dia aja tuh diurapin. Sebelum dia pelayanan, sebelum dia melayani, dia dibaptis, dan ketika dibaptis, itu namanya kemuliaan, ya. Langit terbuka, kemuliaan Allah turun ke atas dia dalam bentuk enlightening, turun atau memancar gitu loh. Itu kemuliaan Allah turun secara jasmania kepada Kristus. Jadi full tubuhnya itu penuh kemuliaan Tuhan. Sehingga setelah dipenuhi kemuliaan Tuhan, kita tahu firman katakan dia dibawa ke padang gurun. Di padang gurun disitulah kekuatan dia untuk bisa mengalahkan setan dengan firman juga gitu loh. Yang saya maksud gini, Tuhan aja butuh namanya urapan. Sebelum dia pelayanan, Allah urapin dulu. Jadi sifat itu dari luar. Jadi ketika langit terbuka, Allah mencurahkan. Berarti Allah dari sorga mencurahkan dari luar tubuhnya Kristus. Itu dari Allah Bapa itu memancar. Artinya apa? Urapan itu berasal dari Allah yang di atas kepada kita. Nah, urapan itulah yang memproteksi diri kita. Dari kecelakaan, dari hal-hal yang jahat. Gitu. Coba bisa bayangkan kalau itu anak kita yang ngalamin. Dan kita nggak tahu. Contoh lagi, ada satu lagi. Ada orang ngomong sama saya, mamanya waktu itu habis diurut. Habis selesai diurut, langsung hilang total ingatannya. Total. Jadi hari itu pergi kemana, beli apa, sama sekali nggak inget sama sekali. Total 100% hilang ingatan. Coba bisa bayangin nggak kalau misalnya kamu, mama kamu atau siapa kamu, tiba-tiba hun. Bingung. Tadi mama kemana? Nggak tahu. Lah waktu tadi kan ke bank. Emang ke bank? Total sama sekali nggak tahu. Akhirnya mau ngomong apa? Shock kan? Ke dokter. MRI. CT scan. Jutaan tuh. Dicek. Hasil ronsen. Tidak ada apa-apa. Shock kan? Akhirnya anaknya coba doain dekat rumah sakit. Cuman dia hanya pakai yang namanya baby oil atau minyak kayu putih lah, saya nggak tahu deh, lupa. Langsung doain. Dianya malah jadi linglung juga. Linglung maksudnya nggak parah seperti bapaknya, mana yang ngingetin, nggak lupa ingatan. Tapi dia merasa pikiran dia jadi kacau. Jadi nggak enak, emosinya jadi nggak enak. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang, ngerti nggak sih? Kalau pikiran kita lagi kacau nih, jadi bingung gitu kan. Ada yang ngomong ini itulah. Jadi seolah-olah jadi yang dengar sebuah omongan lah. Kenapa itu terjadi? Jadi gini. Sebelumnya saya kasih tahu gini, ketika kita mau doain seseorang, pertama gini, kita harus bilang dulu dalam nama Yesus, kalau bisa pakai minyak urapan, ya, minyak urapan itu dengan yang minyak zaitun, karena di alam roh itu minyak zaitun itu lebih powerful dibanding baby oil. Jadi apinya itu baby oil tuh kecil gitu, tapi kalau minyak zaitun itu besar gitu. Dan pada waktu kita ada minyak zaitun gitu, tinggal ngomong gini, kamu pegang aja dalam nama Yesus, minyak ini menjadi minyak urapan.
Ada kuasa dalam minyak ini. Udah gitu doang. Gak perlu puasa, gak perlu minta doain saya. Sebetulnya gak perlu. Cuma hanya perkataanmu yang menyatakan dalam nama Yesus ini minyak jadi minyak urapan. Minyak yang berkuasa. Aku percaya dalam nama Yesus. Udah selesai. Ya. Jangan berfokus bahwa saya yang punya kuasa. Wah ini bisa Muslimus Korudin yang doain. Enggak. Kita itu sama. Ya, jangan orientasinya ke saya. Nah setelah kita doain begitu. Kemudian kita juga doakan dalam nama Yesus untuk tubuhku. Aku protek. Ya, aku proteksi untuk tubuhku dalam nama Yesus. Nah setelah itu baru kita olesin. Kenapa begini? Di dalam alam rohnya ini adalah api. Jadi ada api di tangan kita waktu kita ngurapin. Nah yang namanya api, setan itu nggak bisa masuk karena dia udah takut kebakar gitu loh. Ya kan? Nah kita urapin baru kita hancurkan. Ingat, kita hancurkan ya, bukan diusir. Jadi begini, ketika kita menumpangkan tangan, kita ngomong gini, dalam nama Yesus semua hal yang tidak benar, ya kalau kamu udah tahu misalnya pelupa atau apalah ya, ungkapin aja roh-roh apa gitu ya. Semuanya aku perintahkan muncul. Dimunculin, dikeluarin dulu. Ya. Setelah keluar, tujuannya keluarin apa? Ya supaya apa yang ada yang dalam diri kita, di dalam orang yang kita doain itu semuanya muncul. Hal-hal yang benar tuh jadi kita munculin. Dalam nama aku akan muncul semuanya. Nah itu akan muncul di alam rohnya gitu loh. Nah ketika itu muncul di alam rohnya, kita bilang dalam nama Yesus aku ikat. Gitu, terikat semuanya. Nah ketika sudah terikat, baru kita ngomong dalam nama Yesus aku hancurkan. Nah itu caranya. Nah percaya bahwa waktu kita juga numpangin tangan, kita nunggu kan itu ada proses. Proses itu lagi dibakar. Tuh kan? Nah setelah dia melalui Roh Kudus dalam diri kita, ini sudah selesai atau belumnya kita akan tahu dari hati kita gitu loh. Nah kemudian udah dalam Yesus aku bersihkan semua bla bla segala macam lah yang menurut kita waktu itu Tuhan ngomong kayak apa gitu loh. Nah prinsipnya bahwa kita ini butuh urapan dan urapan itu kita harus tahu cara kerjanya gitu. Kalian tuh mesti bersyukur loh. Yang gini, tidak banyak hamba Tuhan itu ngerti urapan. Karena saya dikasih tahu sama Tuhan plus saya mempelajari, jadi saya ngerti. Nah, kalau misalnya hal-hal yang lain, misalnya praise and worship mereka, saya nggak belajarin gitu loh. Jadi saya nggak ngerti, nggak tahu banyak akan hal-hal seperti itu. Jadi masing-masing berbeda gitu loh. Bukan berarti wah saya hebat ini segala macam. Saya di sono nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi masing-masing sesuai apa yang kita pelajarin. Karena saya pelajarin, ya akhirnya saya ngerti gitu loh. Nah inilah cara kerjanya. Kita ini butuh namanya urapan. Kemarin si Manuel aja ketika pulang, saya urapin dia. Cuma saya urapin dia, urapan kekayaan. Urapin tangannya. Urapan itu sebetulnya saya ngomongkan, itu seperti doping. Jadi bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah. Kalian bisa bayangkan kalau ini terjadi, misalnya yang tadi temannya istri saya anaknya itu adalah anak kamu sendiri. Dan gak kenal sama kita, kemudian itu orang, setan itu, roh itu tetap nempel ke dia bertahun-tahun. Jadi apa tuh? Itulah yang sering kali banyak orang gak ngerti kenapa. Kok ini orang tadinya bagus, kok makin turun, makin parah. Karena ada hal-hal yang jahat. Nah, urapan itu bukan berarti sesuatu. Mau ngapain sih gue butuh urapan? Gue gak ngelihat, gue gak ngerasain apa-apa, gue gak. Apa ya? Buat apalah gitu loh. Ini salah satu yang saya ingin kasih tahu yang seperti itu. Ini memang kejadian benar. Ada roh yang ngikutin, ada roh yang nempel.
Terus saya sampai ngomong, jadi gini loh, laki-laki itu harus punya power untuk memproteksi istri dan anak-anaknya. Supaya anak-anak, istri dan anak satu keluarga itu terlindungi. Terlindungi dari hal-hal yang jahat. Aneh kalau rumah kalian itu ada roh. Atau ada arwah. Urapan itu terangnya Tuhan. Jadi di dalam diri kita ada terang. Nah terang kemanapun kita pergi, terang itu akan selalu mancar gitu loh. Dan akibat kita mancar, itu rumah yang kita selalu datangi, yang selalu kita ada di situ, itu akan mau gak mau memancar semua, kepancar semua gitu loh. Nggak mungkin ada roh jahat. Kenapa? Roh itu nggak mungkin bisa ada atau tahan dengan kemuliaan Tuhan, dengan urapan Tuhan. Nggak mungkin. Jadi kalau sampai ada, itu berarti urapan dalam diri kita itu enggak kenceng. Enggak besar. Problemnya urapan itu sifatnya adalah ada levelnya. Ada kekuatannya. Jadi orang mau ngelawan setan. Kalau setan itu lebih kuat daripada kamu, kalah. Kalah. Oh, tapi kan roh dalam diri kita lebih besar daripada dalam dunia. Itu potensi. Bukan berarti kita klaim kemudian kita merasa sudah punya semua. Kagak. Kejadiannya nggak kayak gitu. Itu butuh yang namanya urapan itu butuh naik. Jadi diisi. Kayak ilmu gitu loh. Kalau Sano bilang tuh ilmu gitu loh. Itu diisi sampai mereka punya kekuatan diri. Yang kemarin yang kita yang orang yang di Cirebon itu didoain sama dukun yang lain. Dukun itu bilang, lu bukan level gua, lu nggak bisa ngusir gua. Ini setan yang ngomong ke waktu di dukun datang mau keluarin gitu ya. Si setan yang ngomong melalui orang itu, lu mah bukan level gua, lu mah nggak bisa keluarin. Lu gua tahu lu punya cuman cincin doang. Terus didatangin lagi, lu mah cuma punya keris doang, lu nggak bisa keluarin gua. Jadi di alam roh itu ada level kekuatan kemampuan orang itu mampu nggak? Nggak bisa disamaratakan bahwa semua hamba Tuhan punya kuasa. Kagak. Enggak. Itu tergantung seberapa besar dia ngisi sama Tuhan. Seberapa besar yang diisi sama Tuhan. Itulah seberapa besar dia untuk bisa ngelawan roh jahat. Dunia ini penuh dengan arwah, penuh dengan roh, penuh, banyak. Kayak kemarin si Manuel, dia pindah tempat, pindah kos. Di videoin, bukan videonya foto sih, foto. Pas foto maknya ngelihat, kalau Manuel kabung nggak ada, yang pacarnya ada di kamar mandi. Arwah perempuan. Ya udah kita bantai. Yang saya maksud gini. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak punya urapan. Ada roh di situ, roh jahat. Kita nggak tahu, kita nggak punya urapan, nggak punya kekuatan. Di mana ada roh jahat, itu pasti akan bikin gara-gara, bikin hal yang jahat dalam hidup kita. Terus kita nggak punya kemampuan untuk mengusir itu roh. Karena nggak ada urapan. Karena nggak ada sinarnya Tuhan tuh nggak mancar. Cuman ada dalam diri, nggak keluar gitu loh. Makanya firman kan gantang yang namanya terang itu nggak bisa ditutupin gitu loh. Itu pasti mancar keluar. Artinya dalam diri kita itu sebetulnya mancar. Kalau kita punya urapan, punya kuasanya itu besar. Nih di rumah, kita duduk, itu urapan nempel.
kita megang anak kita, urapan itu kesalur anak kita. Jadi apapun yang kita lakukan, sebetulnya sebagai bapak ya, itu kita lagi nyalurin ke anak kita. Jadi jangan pernah berpikir urapan itu nggak ada gunanya. Kagak, itu ada gunanya. Saya sayang anak, saya tahu begini, yang membuat keluarga bagus atau tidak bagus itu karena bapaknya. Itu tanggung jawab bapak tuh kayak begitu. Jadi untuk menjaga ya, walaupun anak saya laki-laki ya, bukan masalah anak laki-laki, tapi maksud gini, dimanapun mereka berada, urapan itu udah ada dalam diri mereka. Nah waktu kita peperangan, pernah mereka tuh ikut pelayanan, didoain, terlihat mereka punya urapan yang kuat juga. Jadi kemanapun mereka sekarang di Taiwan, mereka ke hutan lah, mereka kadang mereka tuh katanya naik apa, kayak KL tuh naik gunung gitu ya. Tuh kayak hal seperti itu, nggak akan bisa nempel. Apa? Nggak akan pernah bisa nempel. Nah hal seperti itu yang kita harus sadari bahwa kenapa juga sekarang Tuhan kayaknya tiap akhir bulan untuk kita urapan-urapan. Supaya kita nambah. Kalau di rumah sampai ada, terus terang memalukan. Kita harus punya urapan. Amin. Urapan itu kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Kekuatan Tuhan yang memampukan roh jahat tidak bisa menjamah kita. Nah sekarang hari ini, habis penyembahan, bagi yang mau, saya cuma hanya duduk di situ, kemudian kalian yang ngambil. Jadi saya nggak tumpangin tangan, tapi kalian yang ngambil. Seberapa banyak, seberapa besar yang kamu mau, is all up to you. Karena sumbernya Allah ada di dalam diri kita. Jadi kayak Allah ke saya, ke kamu. Jadi seberapapun ya tergantung kamu sendiri kuatnya sampai mana. Saya tuh diurapin kurang lebih ya awal-awal itu 1,5 tahun. Tiap hari. Tiap hari. Kemudian diterusin dilanjutin lagi gitu loh. Itu setiap hari saya datang ke sini baca firman Tuhan, nyembah Tuhan, kemudian diurapin. Begitu terus. Jadi Tuhan itu penuhi saya dengan kekuatan, kemampuan. Sehingga ketika saya lawan setan, saya tahu saya punya banyak gitu loh. Saya punya lebih besar dari dia. Sehingga siapapun itu setan, ya saya nggak takut. Kenapa? Saya udah diisinya banyak gitu loh. Sehingga kemanapun saya pergi, saya percaya ada kuasa Allah dalam diri saya itu menjagai saya gitu loh. Nah, ini kita cuma sebulan sekali gitu loh. Artinya seharusnya kita nih mengambil kesempatan ini gitu loh. Gue mesti tarik, gue mesti jagain diri gue, jagain anak-anak gue. Kalian gak mau kan sesuatu yang terjadi dan anak kita kan? Kita butuh urapan. Amin. Oke, yuk musik. Para kehidupan kita masing-masing. Saya ingin ngomong lagi sedikit masalah tadi yang soalnya mesti direkam lagi supaya nggak terputus. Jadi gini, saya coba nyambung yang tadi masalah yang ketika setan itu dukun mau nyembuhin, tapi dibilang dukun itu ngomong ya lu cuman punya keris kecil lah segala macam. Nah tapi ketika diberikan orang saudaranya yang dulu pernah kita kasih minyak urapan dan kita minyak urapan itu diolesin, itu langsung kelojotan, panas-panas. Dibilang seperti dibakar. Jadi memang di alam rohnya itu memang itu seperti api gitu loh. Sampai dia nggak tahan akhirnya dia keluar gitu loh. Nah yang saya maksud begini, itulah kuasa Tuhan, urapan Tuhan itu memang real.
di apa yang sebetulnya kita miliki gitu loh. Jadi percayalah bahwa memang ada kuasa di dalam minyak urapan. Nah kalau secara detailnya tuh lihat di YouTube kan sudah kita upload gitu ya. Nah jadi setan itu akhirnya keluar, tapi ya karena dia Islam ya, jadi bolak-balik memang. Tapi katanya sih udah kerja gitu loh. Mungkin kapok juga kalau itu setan. Nah yang tadi masalah anak yang tadi saya bilang yang nempel karena dia kelap, karena dia minum. Jadi dia kesana larinya jadi minum alkohol. Itulah resikonya kalau orang itu minum ke tempat hal-hal seperti itu, ada roh-roh yang bisa nempel. Ketika dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia dibawa pulang gitu loh. Nah itu resikonya. Nah memang ada kemudian yang istrinya kita udah beresin, mereka sudah tidak masalah lah istilahnya gitu ya. Nah kemudian tadi yang saya bilang yang di jam yang mamanya di tukang urut, diurutin karena memang jadi resikonya begitu kalau kita ngurut sama orang, kemudian dia bahasa itu dia jampai-jampai, itu memang tujuannya adalah supaya mamanya ini hilang ingatan, tanda kutip ya, pengen mau dipelet gitu loh. Nah itu resikonya. Nah terus anaknya juga akhirnya yang dibilang pikirannya tuh diganggu, emosi keganggu, akhirnya kita doain selesai gitu loh. Dan buktinya apa, mamanya ketika didoain itu dia berasa tadi palanya sakit gitu ya, itu hilang. Jadi enteng gitu loh, dan badannya pun dienteng. Nah seperti itu kuasa Tuhan yang bekerja. Nah saya ingin katakan begini, Tuhan itu butuh kita, tapi kita butuh Tuhan. Jadi supaya kuasa itu ngalir untuk memproteksi diri kita dan anak-anak kita butuh yang namanya kuasa Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau kalian di sini diajarkan atau tahu masalah urapan. Terus gimana dengan orang-orang yang bukan gereja di sini, yang mereka nonton di YouTube? Bisa minta sama Tuhan, Tuhan urapi saya. Karena Allah itu tidak terbatas. Jadi ketika kita minta kepada Allah, urapi saya, kemudian urapi anak-anak saya, itu pun juga bisa. Gitu loh. Jadi hari ini kalian bisa diterima urapan, saya bersyukur. Dibandingin bulan-bulan yang lalu, terjadi progres. Maksudnya terimanya itu gampang. Gitu loh. Enggak waktu yang 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, waktu saya ngalirin tuh susah. Gitu loh. Kalau sekarang ini gampang gitu. Dan saya pun waktu saya bilang 1,5 tahun saya diurapin, itu pun juga tetap diurapi. Bertahun-tahun kemudian diurapi. Tuhan ngisi saya sampai ya ini pun masih belum selesai gitu loh. Saya pun tadi diurapin. Jadi prinsipnya bahwa urapan itu bukan sifatnya itu sekali doang gitu loh. Sampai mati sebetulnya urapan itu. Karena kita menghadapi roh-roh jahat yang ada dalam dunia ini. Jadi kita harus punya kekuatan Tuhan. Amin. Oke, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini bisa membukakan pikiran kita mengenai urapan dalam nama Yesus. Oke.